Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan kami dalam program Healing Harmony. Dalam 25 menit ke depan, saya undang saudara bersama-sama kami menikmati hadirat Tuhan di ruang dengar saudara. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, Allah bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya. Mari bersama dengan kami, Healing Harmony Singers, nikmati dan rasakan lawatan, serta buka hatimu untuk menerima kebenarannya pada malam hari ini. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan syukur dan terima kasih untuk janjinya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu
setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Bahwa sesungguhnya penyertaan dan janji Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang hidup menaruh harapan dan mengandalkan Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu belakangan ini di dalam grup pembacaan Alkitab kami sementara membaca kisah seputar eksodusnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu bersama bahwa dalam kepemimpinan Yosua, tanah Kanaan ini berhasil diduduki. Menariknya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus mengarahkan mata saya dalam sebuah kebenaran yang terekam di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Dikatakan di sana, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya. Nah, saudaraku, rasanya setiap kita pernah mendengar lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu penyanyi atau penggubah lagu sekuler yang menggubah lagu dengan syair yang mengatakan seperti itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi tidak demikian dengan janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan taat melakukan kehendak-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menerima janji Tuhan terkadang disalahartikan sebagian besar gereja Tuhan, bahwasanya seolah-olah janji Tuhan itu akan dipenuhi dengan diam dan duduk menadahkan tangan untuk menantikan tercurahnya atau penggenapan atas janji itu. Namun dari kisah penggenapan janji Tuhan atas Israel, kita mempelajari hal yang sungguh-sungguh berbeda. Saudara, Allah pernah berjanji kepada umat pilihannya bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah yang subur. Dan Ia kemudian memang menggenapi janjinya kepada umatnya. Namun di dalam penggenapan itu tidak terkandung maksud bahwa umat pilihannya dibiarkannya menerimanya secara pasif, hanya dengan menunggu dan menadahkan tangan. Umat Tuhan sesungguhnya harus aktif di dalam ketaatan kepada perjanjian Tuhan. Haleluya. Allah memang telah berjanji memberikan tanah Kanaan, tetapi bangsa Israel harus menyadari bahwa kepemilikan penuh atas tanah itu hanya bisa terjadi melalui sikap yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan yang penuh kepada Allah. Bila mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka kepemilikan penuh atas tanah itu tidak akan terwujud. Meski banyak musuh yang berusaha mengalahkan mereka, sepanjang umat Israel setia kepada Tuhan, maka tak ada satu musuh pun yang dapat mengalahkan mereka.
Dan itu telah terbukti bahwa Allah menggenapi janjinya kepada Israel. Meski hal itu memakan waktu yang cukup lama, karena semua itu terjadi berdasarkan waktu Tuhan sendiri. Oleh karena itu diperlukan kesetiaan dan ketaatan penuh dalam menantikan janji, penggenapan atas setiap janjinya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan? Malam ini saya mau katakan bagi saudara, hal yang paling pertama di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan, dengar baik, hal yang pertama, percayalah kepada Tuhan, Sang Pemberi janji itu. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Haleluya. Sekali lagi, jika saudara sementara menantikan penggenapan janji Tuhan, maka sikapilah hal yang pertama, percayalah kepada Tuhan Sang Pemberi janji itu. Sebab janji Tuhan adalah murni. Haleluya. Ia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tetapi kadang setiap kita manusia yang sungguh-sungguh ingkar di dalam ketaatan penuh dalam menantikan penggenapan janjinya. Nah saudaraku, firman Allah mengatakan dalam Mazmur 12 ayat 6, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tak di tanah. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan, Sang Pemberi janji itu. Haleluya. Dengar saudara, saudara yang mendengar di ruang dengar ini, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Sebuah pujian mengatakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Saudara, sebuah janji tidak akan bermakna apa-apa jika Sang Pemberi janji bukanlah pribadi yang tidak dapat dipercaya. Hal yang kedua, selain saudara harus percaya kepada Sang Pemberi janji, yang kedua, belajarlah untuk melihat penggenapan janji Tuhan lewat cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Haleluya. Hal yang sering membuat kita tidak sabar menantikan janji Tuhan adalah karena kita ingin janji itu segera digenapi lewat cara, lewat waktu kita, bukan lewat cara dan waktu Tuhan. Ini yang sering menjadi masalah bagi setiap orang percaya. Kita selalu ingin apa yang sudah dirancangkan segera terwujud. Padahal rancangan Tuhan dalam penggenapan janjinya adalah yang terbaik bagi hidup kita. Firman Allah di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, belajarlah untuk mempercayai janjinya dan percaya bahwa cara dan waktunya
selalu yang terbaik bagi kita, walaupun keadaan kita tidak cukup baik. Haleluya. Perhatikan dua hal ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa dari generasi yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, hanya ada 2 orang yang berkenan di hadapan Allah, yang pada akhirnya diizinkan oleh Allah untuk masuk di tanah Kanaan. Mereka itu adalah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kita tahu bahwa Yosua bin Nun pada akhirnya menjadi pemimpin menggantikan Musa. Tetapi satu tokoh ini yang namanya Kaleb bin Yefune sungguh-sungguh membuat saya menjadi kagum melihat sosok pribadi yang memiliki karakter yang unggul, yang memiliki iman dan kesetiaan yang luar biasa kepada Allah. Di dalam Yosua 14 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune oleh orang Kanas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudaraku, selain Yosua, maka Kaleb ini berperan aktif di dalam merebut tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita ketahui bersama sejak Musa mengutus 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dan 10 orang yang lainnya untuk mengamati tanah Kanaan. Yang lain yang 10 pulang dengan membawa berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menciutkan iman bangsa Israel. Tetapi Kaleb bin Yefune dengan tegas dia berkata, kami bisa merebut tanah itu. Sementara 10 orang yang lain ternyata sudah sangat-sangat ciut melihat raksasa-raksasa, apalagi keturunan bangsa Enak yang notabene semuanya berbadan tinggi tegap seperti raksasa. Orang-orang Enak inilah yang menginap atau berdiam di daerah Hebron, saudaraku. Tetapi iman yang luar biasa dan kesetiaan di dalam mengikuti setiap ketetapan Tuhan yang membuat Kaleb berdiri di atasnya dan berkata, kami bisa mengalahkan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan berkenan memberikan tanah Hebron yang dulunya orang Enak di situ kepada Kaleb. Tetapi tidak dengan gampang, tidak dengan begitu mudah, saudara. Mari kita lihat, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya belajar dari seorang tokoh Kaleb ini. Apa yang menarik dari dia? Bapak Ibu, ketika pembagian tanah Kanaan, Kaleb datang dan kepada Yosua seorang pemimpin, dan dia mengulang kembali akan janji Tuhan bagi Kaleb. Perhatikan hal-hal yang baik di dalam menantikan setiap janji Tuhan dan sikap kita untuk menggenapi setiap janji Tuhan. Pertama, berkaitan dengan Tuhan, Kaleb adalah orang yang beriman dan setia mengikut Tuhan sepenuh hati. Bapak Ibu, camkan hal ini. Setia mengikut Tuhan sepenuh hati, sungguh-sungguh hati. Haleluya. Ini terekam di dalam Yosua pasal 8. Di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-14. Meskipun 45 tahun mengembara melalui kering dan ganasnya gurun, berikut resiko berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat dan hebat, Kaleb tetap menjaga sikap dan perkataannya agar tetap menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dengar baik Bapak, Ibu, dan saudaraku. Jaga perkataan dan sikap kita untuk tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sehingga di dalam Ulangan 1 ayat 35 sampai dengan 36, Tuhan berkata, tak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune
Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Wow. Yang kedua, berkaitan dengan dirinya sendiri. Kaleb adalah seorang pemberani, bukan penakut. Ia tetap kuat dan bersemangat untuk menaklukkan musuh sekalipun ia sudah berusia lanjut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika pendudukan Kanaan, ada masih beberapa daerah yang belum direbut oleh bangsa Israel. Salah satunya adalah Hebron, tempat di mana orang-orang enak, raksasa-raksasa itu berada. Dan tanah ini yang dijanjikan kepada Kaleb. Kita tahu bahwa orang enak adalah orang-orang yang bertubuh besar seperti raksasa. Itu yang terekam di dalam Bilangan pasal 3 ayat 3 dan beberapa ayat-ayat yang lain. Hal yang ketiga, saudaraku. Kalau tadi yang kedua, Kaleb tidak pernah gentar, tidak takut, saudara. Yang ketiga, berkaitan dengan pemimpin. Pemimpin Kaleb adalah Yosua. Kaleb tidak menuntut hak walaupun Allah sudah berjanji. Sekali lagi dengar, Kaleb tidak menuntut hak walaupun Tuhan sudah berjanji akan memberikan bagian tanah perjanjian kepadanya dan anak-anaknya. Ia dengan sikap hormat memohon kepada Yosua sebagai pemegang otoritas. Hal yang perlu kita ingat, kadangkala kita lupa bahwa ada orang yang memiliki otoritas atas setiap keinginan kita. Ada orang yang lebih berotoritas untuk menentukan. Sekali lagi, sikap yang terpuji, yang perlu dicontohi walaupun Tuhan sudah berjanji, tetapi dia dengan sopan datang kepada Yosua untuk meminta akan janji Tuhan ini. Dan Yosua memberikannya bukan dengan gampang, tetapi Kaleb dalam usia 80 tahun harus berperang, meruntuhkan para raksasa, mengalahkan para raksasa, dan pada akhirnya mereka dikalahkan umur 80 tahun. Wow, luar biasa. Haleluya. Bapak, Ibu, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk tetap setia dan berpegang pada sumber kekuatan dan perlindungan sejati bagi kita, yaitu Allah semesta alam yang berkuasa dan berotoritas mengendalikan segala sesuatu. Bersama dengan Healing Harmony, mari kita naikkan pujian ini. Mari saudara menyapa Tuhan, mengucap syukur untuk setiap penyertaannya, untuk setiap janji-janjinya yang pasti akan diwujud nyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Mari nyanyi dengan iman. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama nyanyi dengan iman, katakan, Kaulah Tuhan. Bapa, hamba membawa setiap pendengar ini. Kalau hari-hari ini mereka sementara menantikan penggenapan janji-Mu ya Tuhan, biarlah mereka tidak mendahului Engkau. Biarlah mereka menunggu saat dan waktu Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah mereka di dalam menunggu penggenapan akan janji Tuhan, mereka dengan setia mentaati
setia mengikut Tuhan dengan segenap hati sampai diwujud nyatakan janji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami undur diri dari hadapan saudara sampai kita jumpa 2 minggu ke depan. Tiada Tuhan seperti Allah kita yang sanggup membuktikan dan mewujud nyatakan janjinya dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.